Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, saya Yulia Wulandari, NPM 2013052010. Kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang dinamika demokrasi yang ada di Indonesia. Sebelum kita mengetahui bagaimanakah dinamika demokrasi di Indonesia, lebih baiknya kita mengingat apa itu demokrasi. Nah, demokrasi adalah salah satu bentuk sistem pemerintahan suatu bangsa atau negara yang mengedepankan kebebasan untuk seluruh warga negara dalam hal berpolitik, yaitu di mana penduduk atau masyarakat bisa memberi dan menyalurkan pendapat mereka tentang kelangsungan politik yang berjalan dalam negeri mereka, baik itu saran, kritik, atau pendapat lainnya dengan bentuk penyampaian yang bermacam-macam. Jadi, di negara yang demokrasi, penduduknya diberikan suatu hak yang sangat-sangat luar biasa, yaitu hak kebebasan berpendapat. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pun tidaklah sama dari masa ke masa, karena mengingat undang-undang dasar yang berlaku tuh berganti-ganti. Pergantian undang-undang dasar menyebabkan pergantian sistem pemerintahan. Untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan demokrasi di Indonesia, kita perlu melihat ke sejarah perkembangan sistem demokrasi di Indonesia. Dan kita awali dari pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1945 sampai 1949. Pada masa pemerintahan revolusi kemerdekaan ini, pelaksanaan demokrasi baru sangat terbatas pada fungsinya pers yang mendukung revolusi kemerdekaan, sedangkan elemen-elemen demokrasi yang lain belum sepenuhnya terwujud karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan. Hal ini dikarenakan pemerintah harus memusatkan seluruh energinya bersama rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan dan menjaga kedaulatan negara agar negara kesatuan tetap hidup. Pada periode ini berlakulah sistem demokrasi Pancasila dengan kabinet presidental, dan pada tahun ini juga pemerintah mengeluarkan maklumat dan mengakibatkan sistem demokrasi diganti dengan demokrasi liberal dengan kabinet parlementer. Pada periode ini masyarakat belum diberikan kebebasan atau hak untuk menyuarakan pendapat dan gagasan mereka untuk negaranya, karena pada saat ini Indonesia masih mengalami sistem krisis karena baru saja terlepas dari penjajahan Jepang. Selanjutnya, pelaksanaan demokrasi Indonesia pada periode 1949 sampai 1959. Pada periode kedua pemerintahan di Indonesia ini berlangsung pada rentang waktu antara 1949 sampai 1959. Pada periode ini terjadi dua kali pergantian Undang-Undang Dasar. Pertama, pergantian UUD 1945 dengan Konstitusi RIS pada rentang waktu 27 Desember sampai 1949 dan 17 Agustus 1950. Dalam rentang waktu ini, bentuk negara kita berubah dari kesatuan menjadi serikat. Sistem pemerintahannya pun berubah jadi presidentil menjadi kuasi parlementer. Kedua, pergantian Konstitusi RIS dengan Undang-Undang Dasar Sementara 1990. Pada rentang waktu 17 Agustus 1950 sampai dengan Juli 5. Pada periode ini bentuk negara kembali berubah menjadi negara kesatuan dan sistem pemerintahan menganut sistem parlementer. Dengan demikian disimpulkan bahwa periode ini kita menganut demokrasi parlementer, walaupun pada awalnya kita berubah dari serikat menjadi demokrasi. Selanjutnya, pada periode 1959 sampai 1965, kinerja Dewan Konstitusi yang berlarut-larut membawa Indonesia ke dalam persoalan politik yang sangat pelik. Jadi pada saat ini Indonesia mengalami sebuah krisis politik.
negara dilingkupi oleh kondisi yang serba tidak pasti karena landasan konstitusional tidak mempunyai kekuatan hukum yang tetap, karena hanya bersifat sementara. Selain itu juga situasi ini memberi pengaruh yang besar terhadap situasi keamanan karena kita mengetahui bahwa pada masa ini Indonesia baru saja terlepas dari penjajahan, dan kalau sistem pemerintahannya tidak kuat bisa jadi bangsa asing atau penjajah yang dulu pernah menjajah Indonesia akan kembali lagi dan menggenggam negara kita yang telah merdeka. Pada periode ini pula, pemerintah Indonesia melaksanakan demokrasi terpimpin. Akan tetapi adanya penafsiran yang salah terhadap demokrasi terpimpin, terjadilah berbagai penyimpangan terhadap UUD 1945. Penyimpangan-penyimpangan tersebut antara lain MPRS dan DPR tunduk kepada presiden. Terus pengangkatan presiden seumur hidup, terjadinya pembelokan politik luar negeri yang bebas aktif ke arah politik yang komunis. Dan pada periode ini lahirlah Orde Baru yang ingin melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara ideologi dan konstitusional atas dasar demokrasi yang mencerminkan wajah demokrasi Indonesia yang bersumber dari tata nilai sosial budaya bangsa. Selanjutnya adalah periode 1965 sampai 1998. Visi utama pemerintahan Orde Baru adalah melaksanakan Pancasila dan UUD NKRI tahun 1945 secara murni dan konsekuen sebagai kritik terhadap Orde Lama yang dianggap telah menyimpang dengan Pancasila. Pada periode ini, negara Indonesia ingin sekali melaksanakan Pancasila dan UUD secara murni atau ori, dengan tidak seperti periode-periode yang lalu yang tidak menggunakan Pancasila. Era baru dalam pemerintahan yang kemudian dikenal sebagai Orde Baru ini dimulai setelah melalui transisi yang singkat, yaitu tahun 1969, 1966 sampai 1968 ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Era dengan konsep demokrasi Pancasila yang memberikan secercah harapan kepada rakyat Indonesia, terutama yang berkaitan dengan perubahan-perubahan politik yang bersifat otoriter pada masa demokrasi terpimpin di bawah Presiden Soekarno yang menjadi lebih demokratis. Pada periode ini rakyat diberikan sebuah secercah harapan di mana kita bisa langsung memberikan gagasan atau ide, atau rakyat diberikan kebebasan pada masa periode ini. Lalu periode 1998 sampai sekarang. Demokrasi yang ditetapkan pada era reformasi ini adalah demokrasi Pancasila. Setahun kemudian, yaitu tanggal 7 Juni 1999, dilaksanakanlah pemilihan umum. Jadi pada tanggal 7 Juni itu dilaksanakan pertama kali pilihan umum yang sampai saat ini kita sudah mengetahui dan sudah banyak atau sudah sering secara umum terjadi di Indonesia. Yang pertama, pemilu yang dilaksanakan ini jauh lebih demokratis dari yang sebelumnya. Sistem pemilu yang terus berkembang memberikan jalan bagi rakyat untuk menggunakan hak politiknya. Bahkan puncaknya pada tahun 2004, rakyat bisa langsung memilih wakilnya di lembaga legislatif, dan presiden atau wakil presiden pun dipilih secara langsung. Pada periode ini kita sudah diberikan demokrasi atau kebebasan secara umum dan mutlak. Demokrasi Pancasila bukanlah demokrasi yang berdasarkan kekuasaan atau mayoritas. Dalam demokrasi Pancasila, tidak ada golongan pun yang boleh semaunya mempertahankan atau memaksakan pendiriannya sendiri.
Dengan demikian, tidak ada tempat untuk diktator mayoritas atau tirani mayoritas. Demokrasi Pancasila berbeda dengan demokrasi liberal yang mengutamakan suara mayoritas dalam mengambil suatu keputusan. Berbeda juga dengan demokrasi terpimpin yang mengutamakan pemimpin dalam mengambil keputusan. Demikianlah tadi uraian yang telah saya jabarkan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada salah kata atau kurang sopan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.